Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan kelompok 2 akan menjelaskan tentang linear programming yang beranggotakan yang pertama ada Nida Islah NPM 02212046, yang kedua ada Ayanta Deborah dengan NPM 02212047, dan yang ketiga ada Adam Abimanyu dengan NPM 02212059. Yang pertama ada konsep dasar dari linear programming. Pengertiannya adalah menurut Stapleton, Hanna, dan Markussen tahun 2003, definisi linear programming adalah suatu teknik aplikasi matematika dalam menentukan pemecahan masalah yang bertujuan untuk memaksimumkan atau meminimumkan sesuatu yang dibatasi oleh batasan-batasan tertentu. Program linear adalah suatu alat yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimal suatu model linear dengan keterbatasan-keterbatasan sumber daya yang tersedia. Program linear banyak digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi di dalam industri, perbankan, pendidikan, dan masalah-masalah lain yang dapat dinyatakan dalam bentuk linear. Fungsi linear programming. Fungsi tujuannya dimaksudkan untuk menentukan nilai optimum dari fungsi tersebut, yaitu nilai maksimal untuk masalah keuntungan dan nilai minimal untuk masalah biaya. Dengan rumus X sama dengan min B tambah akar dari min kuadrat kurangi AC per 2A. Fungsi pembatas. Fungsi pembatas diperlukan berkenaan dengan adanya keterbatasan sumber daya yang tersedia. Misalnya jumlah bahan baku yang terbatas, waktu kerja, jumlah tenaga kerja, luas gedung perusahaan. Selanjutnya ada dua jenis pendekatan yang sering digunakan dalam metode programan linear, yaitu yang pertama ada metode grafik. Metode grafik digunakan untuk menyelesaikan optimasi dengan maksimum 2 variabel. Yang kedua ada untuk variabel lebih dari 2. Penyelesaiannya menggunakan metode kedua. Yang kedua ada metode simplex. Digunakan untuk proses dengan jumlah variabel lebih dari 2. Dan yang kedua tahapan dalam metode simplex ini lebih kompleks dibanding dengan selanjutnya ada tahapan dalam penyelesaian optimasi dari linear programming. Yang pertama menentukan fungsi tujuan, yang kedua mengidentifikasi batasan, yang ketiga menggambarkan dalam bentuk grafik atau sistem koordinat, yang keempat menentukan daerah kemungkinan, dan yang terakhir kelima mencari titik yang paling menguntungkan. Next. Yang kedua ada maksimalisasi dan minimalisasi linear programming. Contoh permasalahan maksimalisasi, PT Lacuna Tekstil memiliki sebuah pabrik yang akan memproduksi 2 jenis produk, yaitu kain sutra dan kain wol. Untuk memproduksi kedua produk diperlukan bahan baku benang sutra, bahan baku benang wol, dan tenaga kerja. Maksimum menyediakan benang sutra adalah 60 kg per hari. Benang wol 30 kg per hari dan tenaga kerja 40 jam per hari. Kebutuhan setiap unit produk akan bahan baku dan jam tenaga kerja dapat dilihat dalam tabel berikut. Jenis bahan baku dalam tenaga kerja, benang sutra, kain sutra 2, kain wol 3, maksimum penyediaan 60 kg. Dan yang selanjutnya jenis bahan baku dalam tenaga kerja, benang wol, kain sutra tidak ada, dan kain wolnya 2, maksimum penyediaan 30 kg. Jenis bahan baku dan tenaga kerja, kain sutranya 2, kain wol 1, dan maksimum penyediaannya 40 jam. Kedua jenis produk memberikan keuntungan sebesar 40 juta untuk kain sutra dan 30 juta untuk kain wol. Masalah adalah bagaimana menentukan jumlah unit setiap jenis produk yang akan diproduksi setiap hari agar keuntungan yang diproduksi bisa maksimal. Langkah-langkah yang pertama, tentukan variabel X1 kain sutra, X2 kain wol. Yang kedua, fungsi tujuan Cmax sama dengan 40 kali 1 tambah 30 X2. 3, fungsi batasan 2X1 sama dengan 3X2 sama dengan benang 60 atau benang sutra. 2X2 sama dengan 30 benang wol. 2X1 tambah X2 sama dengan 40 tenaga kerja. Dengan cara penggeseran
garis fungsi tujuan. Solusi optimal akan tercapai pada saat garis fungsi untuk tujuan menyinggung daerah yang diliputi oleh semua kendala yang terjatuh dan titik origin. Mencari titik potong 1 dan 3. 2x1 tambah 3x2 sama dengan 60. 2x1 tambah x2 sama dengan 40. 2x2 sama dengan 20. x2 sama dengan 10. Masukkan x2 kendala 1. Yang pertama, 2x1 tambah 3x2 sama dengan 60. 2x1 tambah 3 kali 10 sama dengan 60. 2x1 tambah 30 sama dengan 60. 2x1 sama dengan 30. x1 sama dengan 15. Masukkan nilai x1 dan x2 ke z. 40 x1 tambah 30 x2, 40 kali 15 tambah 30 kali 10, jadi 600 tambah 300, hasilnya 900. Kesimpulannya, untuk memperoleh keuntungan optimal, maka x1 sama dengan 15 dan x2 sama dengan 10, dan keuntungan sebesar 900 juta. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nida Isla. Baik, di sini ada contoh permasalahan minimalisasi. Perusahaan makanan Royal merencanakan untuk membuat dua jenis makanan, yaitu Royal Bee dan Royal Jelly. Kedua jenis makanan tersebut mengandung vitamin dan protein. Royal Bee paling sedikit diproduksi 2 unit dan Royal Jelly paling sedikit diproduksi 1 unit. Tabel berikut menunjukkan jumlah vitamin dan protein dalam setiap jenis makanan. Next. Jenis makanan Royal Bee, unit vitaminnya 2, unit protein 2, biaya per unitnya 100.000. Royal Jelly, unit vitamin 1, unit protein 3, biaya per unit 80.000. Terus minum kebutuhan, unit vitamin 8, unit proteinnya 12. Next. Bagaimana menentukan kombinasi kedua jenis makanan agar meminimumkan biaya produksi? Langkah-langkahnya yang pertama, tentukan variabel. X1 sama dengan Royal Bee, X2 sama dengan Royal Jelly. Yang kedua, fungsi tujuan. Z-nya sama dengan 100x1 ditambah 80x2. Yang ketiga, fungsi kendala. Ya, ada 2x1 ditambah x2 sama dengan 8 atau vitamin. 2x1 ditambah 3x2 sama dengan 12 atau protein. X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 1. Next. Solusi optimal tercapai pada titik terdekat dengan titik origin, yaitu persilangan garis kendala 1 dan 2. 2x1 ditambah x2 sama dengan 8, 2x1 ditambah 3x2 sama dengan 12. Minus 2x2 sama dengan minus 4, x2 sama dengan 2. Masukkan x2 ke kendala 1. 2x1 ditambah x2 sama dengan 8, 2x1 ditambah 2 sama dengan 8, 2x1 sama dengan 6, x1 sama dengan 3. Lalu masukkan nilai x1 dan x2 ke z. Z-nya 100x1 ditambah 80x2, lalu 100 dikali 3 ditambah 80 kali 2. Hasilnya 300 ditambah 160 sama dengan 460. Kesimpulannya, untuk meminimumkan biaya produksi, maka x1 sama dengan 3 dan x2 sama dengan 2 dengan biaya produksi 460.000. Next. Yang ketiga ada contoh kasus linear programming. Masalah linear programming, produksi dengan biaya tetap. Pada sebuah perusahaan terdapat sebuah permintaan barang sebagai berikut. HPP-nya bulan pertama 600, bulan kedua 700, bulan ketiga 10.000, bulan keempat 900, bulan kelima 1.200. Permintaannya bulan pertama 100, bulan kedua 300, bulan ketiga 150, bulan keempat 400, bulan kelima 200. Jam kerjanya bulan pertama 200, bulan kedua 200, bulan ketiga 150, bulan keempat 150, bulan kelima 150. Next. Asumsi yang digunakan pada contoh ini adalah yang pertama, biaya tenaga kerja 1.000 per jam, biaya penyimpanan 500 per bulan atau per unit. Tidak ada ketentuan minimum stok, tidak ada stok awal, 1 unit dikerjakan 0,5 jam kerja, biaya tetap 1 juta per bulan, jika berproduksi berapapun kuantitinya. Tentukan produksi bulanan yang optimal menurut linear programming. Kita menghitung dahulu kapasitas produksi setiap bulan. Bulan 1 terdapat 200 jam kerja, sehingga kapasitas produksi 400 unit, 1 unit dikerjakan 0,5 jam kerja. Sehingga kapasitas produksi bulan 2 sama dengan 400, bulan 3 300, bulan 4 300, dan bulan 5 300. Next. Penyelesaiannya, min sama dengan 1.600 Q1 ditambah 1.700 Q2 ditambah 2.000 Q3 ditambah 1.900 Q4 tambah 1.200 Q5 ditambah 500 S1 tambah 500 S2 ditambah 500 S3 tambah 500 S4 tambah 500 S5 ditambah 1 juta R1 tambah 1 juta R2 tambah 1 juta R3 tambah 1 juta R4 dan tambah 1 juta R5. Keterangannya, Qn sama dengan produksi bulan ke N, Sn sama dengan stok bulan ke N, Rn sama dengan biaya tetap bulan ke N.
Biaya HPP dan tenaga kerja setiap jam dijumlahkan dan menjadi biaya variabel di setiap kuantiti produksi setiap bulannya. Hal ini dikarenakan satu unit dikerjakan 0,5 jam. Sehingga konversi jam ke unit sama dengan 2. Jika satu unit dikerjakan 1 jam, maka konversi unit ke jam sama dengan 1. Subjektunya Q1 dikurang S1 sama dengan 100, S1 ditambah Q2 kurang S2 300, S2 tambah Q3 kurang S3 150, S3 tambah Q4 kurang S4 400, S4 tambah Q5 kurang S5 sama dengan 200. Q1 kurang 400 R1 kurang dari 0. Q2 kurang 400 R2 kurang dari 0. Q3 kurang 300 R3 kurang dari 0. Q4 kurang 300 R4 kurang dari 0. Q5 dikurang 300 R5 kurang dari 0. Next. Itu saja yang kelompok kami bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.